Hari ini, kolom komentar adalah panggung. Panggung tanpa wajah, tanpa suara, tapi penuh makna. Dan seringkali penuh dosa. Orang merasa bebas menulis apa saja. Bebas mengkritik, bebas mencela, bebas mencurahkan isi hati, bahkan emosi. Ada yang mencaci, ada yang membela membabi buta, ada yang menyerang seolah paling benar. Ada pula yang menyangka dirinya sedang menasihati, padahal sedang merendahkan. Dan banyak yang lupa, komentar itu bukan ruang hampa. Komentar adalah saksi digital. Tulisan itu tidak akan lenyap. Ia akan dicatat dan diminta pertanggungjawabannya. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini tidak hanya bicara soal ucapan lisan. Ia juga bicara tentang kata yang kita tulis, termasuk ketikan kita di ruang komentar. Ada yang menulis dengan niat membantu, ada yang menyampaikan koreksi dengan adab, ada pula yang menambah wawasan dengan penuh kasih dan kelembutan. Itu semua indah, itu semua berharga, tapi banyak juga yang asal bicara, menuduh, menghina, atau sekadar melempar emosi tanpa dalil dan tanpa akhlak. Padahal Nabi sudah mengingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Diam itu bukan lemah, diam itu bisa jadi bukti iman. Dan mengatakan yang baik bukan hanya soal isi, tapi juga caranya. Dalam Islam, perbedaan pendapat bisa diterima, tapi menyampaikan perbedaan tanpa adab itu bukan bagian dari sunnah. Di dunia nyata, kita tidak mungkin masuk ke rumah orang, lalu berteriak, mencaci, menyela, atau mengatur-atur sesuka hati. Tapi anehnya, di dunia digital, banyak orang justru berbuat seperti itu. Masuk ke ruang berbagi ilmu, lalu bersikap seolah paling berhak, paling tahu, dan paling suci. Padahal, channelnya bukan tempat menghakimi, bukan tempat adu ego, bukan gelanggang mencari perhatian. Channelnya adalah tempat di mana siapapun bisa belajar, saling memberi manfaat, dan saling menasihati. Kalau Anda punya ilmu, silakan tambahkan. Kalau Anda belum paham, silakan bertanya. Kalau Anda merasa perlu mengoreksi, silakan. Tapi koreksilah seperti Anda menasihati saudara sendiri, bukan seperti sedang menjatuhkan musuh. Banyak orang salah paham. Mereka mengira, jika berbeda, maka harus menyerang. Padahal perbedaan dalam ilmu bukan berarti permusuhan. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pendapat siapapun bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali pemilik kubur ini. Sambil menunjuk ke makam Nabi, artinya siapapun boleh dikritik, termasuk para ulama, termasuk video ini. Tapi kritik itu harus berlandaskan ilmu dan dibingkai dengan akhlak. Maka penting dibedakan antara dua hal. Diskusi, niatnya mencari kebenaran. Bahasa dan caranya santun. Kalau salah, mau menerima. Debat kusir, niatnya membela diri. Bahasanya tajam, sinis, dan menyakiti. Kalau salah, malah makin menyerang. Rasulullah bersabda, aku menjamin rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meski ia berada di pihak yang benar. Perhatikan, bahkan orang yang benar, jika suka berdebat dan ingin menang-menangan, justru dijauhi dari derajat tinggi di surga. Apalagi kalau yang salah dan tetap ngeyel. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, termasuk adab penuntut ilmu adalah tidak terburu-buru menyalahkan orang lain, tidak berdebat, dan tidak membela diri dengan marah. Kalau para penuntut ilmu harus menjaga lisannya, apalagi kita semua yang mungkin baru mulai belajar, atau bahkan masih sama-sama belajar. Dan bagaimana dengan yang punya channel? Apakah hanya duduk diam, membiarkan semua komentar bebas mengalir? Tidak. Yang punya channel bukan guru yang merasa tahu segalanya, tapi ia punya tanggung jawab moral dan syar'i. Menjaga agar suasana tetap tenang, agar channelnya tetap bersih dari fitnah, makian, dan debat yang tak membawa manfaat. Sebagaimana Nabi bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Menghapus komentar buruk bukan berarti anti kritik. Itu bentuk tanggung jawab, agar yang baru belajar tidak merasa takut, tidak merasa diawasi oleh komentar-komentar tajam yang penuh tudingan dan sindiran. Karena apa jadinya jika orang awam datang ingin belajar,
tapi langsung disambut oleh komentar yang memecah belah dan saling menyerang, channel akan kehilangan fungsinya sebagai ruang berbagi ilmu, dan berubah menjadi ladang debat kusir yang hanya menyuburkan amarah. Dan kini kita sampai pada pertanyaan penting. Apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya sederhana. Kalau kita yakin bahwa komentar kita membawa manfaat, tulislah dengan adab. Kalau kita ragu, lebih baik diam. Kalau kita tak sepakat, sampaikan dengan bahasa yang tidak menyakiti. Dan kalau kita melihat komentar buruk, jangan ikut-ikutan memperkeruh. Biarkan yang punya channel menghapusnya. Karena komentar bukan hanya tulisan. Ia adalah rekam jejak ruhani. Ia akan dipanggil pada hari di mana setiap huruf dimintai pertanggungjawaban. Allah berfirman, "Katakanlah kepada hamba-hambaku, agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka." Rasulullah juga bersabda, caci maki terhadap seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. Dan dalam hadis lain, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang ia anggap ringan, padahal kalimat itu menjatuhkannya ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Jangan remehkan komentar, karena satu baris ketikan bisa mencatatkan dosa atau pahala. Maka, wahai saudaraku, jika engkau menulis di kolom komentar, bayangkanlah itu adalah catatan di buku amalmu. Bayangkan malaikat mencatatnya. Bayangkan kalimat itu diputar ulang di hari pengadilan. Komentar kita bukan sekadar interaksi digital. Komentar kita adalah cermin dari siapa kita. Ia menunjukkan ilmu kita, akhlak kita, dan tujuan kita. Apakah kita sedang menolong kebenaran atau sedang melampiaskan amarah? Apakah kita sedang menyambung cahaya atau sedang menyalakan api? Mari kita ubah cara kita memandang kolom komentar, bukan sebagai tempat meluapkan ego, tapi sebagai tempat menyebarkan adab dan ilmu. Dan mari kita jaga channel yang bertujuan berbagi ilmu tetap menjadi tempat yang nyaman bagi semua. Tempat bagi yang baru belajar, agar mereka tidak takut. Tempat bagi yang ingin bertanya, agar mereka tidak malu. Tempat bagi yang ingin menyanggah, agar mereka tahu, berbeda itu boleh, asal beradab. Setiap kata akan dimintai jawabnya, serta bisa jadi komentar ringan yang kita tulis adalah sebab Allah mengampuni kita, atau justru sebab Allah murka pada kita. Dalam Al-Quran disebutkan, dan tidaklah sama antara perkataan yang baik dan yang buruk. Tolaklah balasan buruk dengan yang lebih baik. Kau tak mampu menyampaikan nasihat dengan kelembutan, maka diam pun bisa menjadi bentuk ibadah. Semoga Allah menjaga tangan-tangan kita dari menulis yang buruk, dan membimbing jemari kita untuk menyebarkan kebaikan. Karena bisa jadi satu komentar baikmu adalah hidayah bagi orang lain, dan satu cacianmu adalah dosa yang terus mengalir, bahkan setelah engkau mati.